Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik. Nizam, bagaimana kabarnya tadi? Baik ya? baik. Anizam tadi pagi sekolah apa tidak? Tidak, Tidak, tidak sekolah. ya, Kenapa nggak sekolah? karena merasa tidak enak badan. Tidak enak badan. Tapi tadi Anizam itu posisinya sekarang lagi sekolah agama juga ya? Iya, Nah, tadi sekolah agama nggak Nizam? sekolah. Sekolah. Kenapa Anizam lebih mementingkan sekolah agama daripada sekolah dasar? Padahal kan Anizam itu sekarang lagi posisinya sakit, ya. Kenapa tuh? Karena sekolah agama lebih penting. Lebih penting. Karena itu menuntut ilmu agama Iya, seperti itu. Oh, berarti kabar Anizam itu sekarang agak kurang baik ya. Apa yang dirasakan oleh Anizam sekarang itu? hmm, ini badan kayak panas dingin, Panas dingin. Kenapa bisa panas dingin gitu? masuk angin. Masuk angin. Apa kamu udah ini hujan-hujan kemarin? Iya, Dari dampak hujan-hujan ya kemarin. Hujan-hujannya kapan itu? Malam, sore, pagi, sore. sore. Jam berapa? Iya, jam berapa ya? Sekitaran jam 2 lebih. Jam 2 lebih. Setengah 3. Setengah 3. Berarti kemarin nggak sekolah agama? Iya, Nggak sekolah agama. Pak, ngelayat. Ngelayat siapa? Saudara. Wah, Meninggal. Wah, di mana meninggalnya? Pancasila. Di Pancasila. Oke. Anizam kan sekarang lagi nggak enak badan. Iya, Saya juga belum tahu kondisinya seperti apa dari awal. Apakah Anizam siap untuk melanjutkan sesi konseling kedua ini? siap, Beneran siap? siap. Oke, kalau siap. Kenapa Anizam rela nekat untuk siap mengikuti sesi konseling ini? Karena kan Anizam sekarang lagi sakit. Hmm, ya pengen aja ikut sesi konseling. Pengen sesi konseling. Masih penasaran? Ya, Berarti kemarin di sesi 1 itu belum merasa puas ya? belum. Belum. Berarti sesi sekarang ini pengen benar-benar puas seperti itu. Iya, Oke. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Anizam yang telah bersedia mengikuti sesi konseling di malam hari ini. Ya, mudah-mudahan saya berharap Anizam diberikan kesehatan untuk amin. selamanya untuk bisa mengikuti sesi persekolahan di besok hari. Ya, mudah-mudahan setelah mengikuti sesi konseling ini Anizam besok bisa kembali ke sekolah dengan badan yang fit seperti itu. Amin. Ya, Ya, dan maaf juga saya nggak tahu bahwa Anizam itu kondisinya saat ini sedang tidak baik-baik saja, sedang sakit. Tapi saya tidak bisa menutup kemungkinan bahwa kan keinginan sendiri juga Anizam masih pengen mengikuti sesi konseling di sesi kedua ini. Seperti itu ya. ya, Berarti tidak ada paksaan lagi ya. Tidak ada paksaan sama sekali kan. tidak. Anizam, setelah kemarin Anizam mengikuti sesi konseling pertama, apa yang dirasakan setelah sesi konseling pertama itu oleh Anizam? Senang. Rasa senang. Iya. Rasa senangnya bisa digambarkan nggak seperti apa? Bahagia lah pokoknya bisa Bahagia. ikut sesi konseling. Karena pada sebelumnya belum pernah mengikuti sesi konseling. Iya, Itu bahagia kan ada macam rupa-rupanya ya, banyak macamnya juga. Nah, berbahagia ini sangat berbeda nggak di mata Anizam ketika setelah mengikuti sesi konseling? berbeda. Berbeda. Berbedanya itu seperti apa? Bisa nggak sama Anizam dijelaskan? Seperti contoh, Anizam ketika bahagia dapat uang, bahagianya gini, bahagianya saya bisa beli itu, bisa beli ini. Terus ketika Anizam mendapatkan skor nilai tertinggi di sekolah, bahagianya bisa diberi jajan oleh ibu. Itu kan bahagianya berbeda-beda. Nah,
berbahagia di sesi konseling pertama kemarin itu, yang Anizam rasakan itu seperti apa saat ini? Seperti apa ya? Eh, senang pokoknya bisa ikut sesi konseling, soalnya kan sebelumnya juga belum pernah mengikuti sesi konseling. Apa di sekolah nggak ada program sesi konseling? Enggak. Nggak ada sama sekali. Berarti Anizam baru pertama kali kenal sesi konselingnya. Iya. Oke, bahagia banget ya Anizam ya. Iya. Anizam, kemarin kan Anizam itu merasa pernah dibully ya sama teman-teman Anizam. Dikeroyok sama berapa orang kemarin? 6, cuman yang turun tangan 2. Yang pakai tangan 2, yang 4 sebagai penonton. Seperti itu. Oke. Nah, setelah kejadian tersebut, apa perasaan Anizam setelah Anizam dianiaya, dibully? Boleh diceritakan secara detail, semampu Anizam. Kalau habis kejadian itu ada rasa trauma, sakit, terus gak enak lah pokoknya buat keluar sendiri gitu. Terus ada lagi? Udah segitu saja. Jadi kemana-mana takut, seperti itu. Nah, Anizam, tujuan Anizam untuk mengikuti sesi konseling kedua ini apa Anizam? Ya pengen aja. Pengen aja. Masih penasaran ya seperti itu. Oke. Baik Anizam, kemarin kan Anizam itu skalanya ada di angka 6. Nah, di sesi kedua ini skala yang menurut Anizam itu ada di angka berapa sekarang skalanya? Apanya? Skala nomor, masih ingat nggak kemarin? Skala kebahagiaan dari 0 sampai 10. 0 sampai 5 menandakan itu kurang baik, 5 sampai 0 tidak baik ya. Kalau turun 5 sampai 0 tidak baik. Dari 6 ke 10 menunjukkan kebahagiaan. Dan angka 10 sangat bahagia, angka 8 bahagia, 7 bahagia, 9 bahagia. Setelah terjadi peristiwa bullying yang Anizam merasakan itu kan masa lalu ya. Yang Anizam rasakan saat ini setelah kejadian itu ada di angka skala berapa? 8. 8. Kenapa sebahagia itu? Karena itu kan masa lalu, jadi ada lupa. Udah melupakan. Iya. Tapi masih ingat? Masih. Berarti itu bukan melupakan. Ya, memaafkan, tapi Anizam tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Bisa nggak disebutkan nama pelakunya siapa? Nawawi. Nawawi sama siapa? Siapa? Berdua kan ya? Lupa lagi, tapi wajahnya tahu yang 2 orang itu. Tahu, cuman tahu yang nyekek doang. Masih ingat itu. Kalau yang nahan nggak tahu, soalnya kan dari belakang. Berarti yang satu lagi nggak tahu siapa orangnya gitu. Ya. Oke, Nawawi itu orang mana? Orang Babakan. Babakan. Daerah mana itu Babakan? Dekat Masjid Al-Fatah. Dekat Masjid Al-Fatah, masih di area Ciroyom. Oke. Bagaimana perlakuannya itu seperti apa selain dicekik, apalagi tuh? Sebelum kejadian dicekik itu Anizam digimanain dulu sama mereka berenam? Jelek-jelekin, diejek. Terus setelah itu? Kayak ya pokoknya gitu lah, jelek-jelekin karena nggak terima. Gimana? Jelek-jelekin karena nggak terima dia orangnya. Jadi Anda dijelek-jelekin sama siapa yang ngejelek-jelekin Anda? Nawawi doang, nggak ada lagi? Dari 6 orang itu nggak ada lagi?
pemeran utamanya berarti Nawawi, seperti itu. Oke. Nah, setelah dijelek-jelekin di belakang, ada lagi nggak perlakuannya seperti apa? Kan nggak Terus kan mungkin dong perlakuannya langsung dicekik. sempet itu ya. Mm-mm. Terus di sini di PS1 ada pulpen. Mm-mm. Nah aku lempar, soalnya kan maksud dilempar tuh biar lepas kan, soalnya sakit gitu. Hmm. Tapi malah bawa sambil di ini. Perlakuannya seperti itu. Yang dilemparkan itu pulpen siapa? Pulpen Nawawi. Pulpen Nawawi dilemparkan ke tanah. Tujuannya Untuk ya biar supaya lepas gitu. supaya lepas. Itu bentuk perlakuan perlawanan Anizam seperti itu. Kenapa Anizam gak berani mukul? Pak, soalnya badannya tuh besar, Pak. Besar. Seperti apa besarnya? Apakah seperti saya? Tidak sih. Dua kali lipat dari Anizam? Iya. Seperti itu. Gemuk. Orangnya gemuk. Anizam sebenarnya berani nggak ke orang itu? Berani, cuma kan banyak kan, susah ngelawannya dia. Jadi kalau 1 lawan 1 itu memungkinkan Anizam untuk melawan seperti itu. Iya. Oke. Jadi perlakuannya selain Anizam dicekik, ketika Anizam mengeluarkan pulpen untuk membela diri seorang Anizam, malah Anizam juga didorong sama dia. Nah, pas didorong itu gimana ceritanya? Ya, bawa. Terus saya lari kan ke kelas gitu, sama nyesek juga. Ada yang laporin ke guru gitu. Nah, setelah dilaporin ke guru, tindakan guru di sekolah kepada Anizam sebagai korban dan 6 orang yang sebagai pelaku itu menindak apa? Gurunya. Kayak dimarahin, tapi yang dimarahin itu yang nyekik. Yang nyekik doang. Dikasih hukuman apa dia? Apa ya? Tahu? Nggak tahu. Seperti jelasnya nggak tahu. Udah kejadian itu langsung dibawa ke puskesmas. Dengan Anizam posisinya pernapasannya tidak lancar, seperti itu. Baik, Anizam. Oke. Harapan Anizam setelah mengikuti sesi konseling ini apa tuh Anizam? Harapannya bisa diceritakan, silahkan. Harapan lebih keinginan. Kalau harapan itu adalah sebuah keinginan, sama seperti keinginan Anizam setelah mengikuti sesi konseling ini apa? Pengen lebih baik lah ke depannya, terus ya biar lebih berani gitu kalau ini, kalau buat pokoknya itulah. Itu aja. Susah dijelasin. Jadi keinginan Anizam itu untuk lebih berbahagia lagi, untuk lebih tidak takut lagi, tidak trauma lagi, seperti lebih berbakat. Lebih berbakat dalam hal apa itu berbakatnya? Dalam hal yang aku inginkan. Dalam hal yang aku inginkan. Berarti itu adalah keinginan seorang Anizam. Emang yang Anizam inginkan itu seperti apa? Pengen ikut lomba-lomba itulah, lomba-lomba bela diri, terus nyanyi, terus yang lain-lain. Dan yang lainnya itu seperti apa contohnya? Selain dari bela diri terus menyanyi, ada lagi? Gak ada sih. Gak ada, cuma itu doang. Berarti yang lainnya belum bisa diungkapkan secara jelas. Berarti sekarang yang Anda inginkan itu hanya 2. Bela diri dan menyanyi. Pernah belum Anizam mengikuti latihan bela diri? Pernah. Kapan itu? Dari 2023. 2023. Sampai sekarang masih? Masih. Oh, sekarang masih. Dari perguruan apa itu? Kenapa ya lupa? Lupa lagi? Masa lupa lagi namanya? Masa lupa lagi perguruannya? Oh, nama gurunya. Perguruan, nama perguruan silatnya apa? Oh, BKC. BKC. Latihannya di mana? Di Perumnas. Perumnas. Oke. Yang arti BKC tuh Bandung Karate Club. Bandung Karate Club ya.
singkatan dari Bandung Karate Club. Udah sabuk berapa tingkatnya? Mau ke Sabuk Kuning. Mau ke sabuk kuning dari sabuk Putih. Nah, setelah Anizam mengikuti sesi latihan bela diri, kan Anizam itu pertamanya awalnya dikasih sabuk putih. Sekarang mau meningkat ke sabuk kuning. Perasaan Anizam setelah mengikuti bela diri terus naik tingkat, apa perasaannya? Bahagia. Bahagia, seperti itu. Berarti ini sudah tercapai dong bagi Anizam. Sudah. Namun Anizam sudah merasa puas atau belum dengan bela diri ini? Karena kan banyak tuh tingkatannya. Ya, belum sih. Belum puas, masih pengen bertahan sampai saat ini. Ya. Dan sampai seterusnya. Iya. Oke, baik ya. Saya doakan semoga Anizam lebih baik lagi ke depannya. Amin. Ya, semoga dalam bela dirinya menemukan bakatnya itu tercapai sampai menjadi atlet nasional, bahkan internasional. Amin. Nah, selain bela diri, Anizam kan tadi menyebutkan tentang menyanyi. Emang Anizam pernah mengikuti lomba menyanyi? Pernah. Kapan Dan juara. itu? Alhamdulillah. Kapan itu dilakukannya? Pas ya masih 2023. Masih 2023. Berarti kelas 5 awal, semester 1. Di mana itu lomba nyanyi? Di kelas, tapi kelasnya kelas khusus. Kelas khusus. Berapa orang yang mengikuti? Sampai 18, 19. 18. Dari 18 peserta, Anizam di posisi berapa juaranya waktu itu? 2. Juara kedua. Berarti Anizam bisa menyanyi dong? Bisa. Coba Anizam, saya pengen dengar. Lagu apa yang Anizam favoritkan bagi Anizam? Lagu favorit Anizam itu apa? Tapi ini Pak lagi batuk. Lagi nggak mood? Iya. Oke, nggak apa-apa. Oh, berarti itu ya yang menjadi kebahagiaan Anizam. Selain dari Anizam itu pernah dibully, dan alhamdulillah di balik bulian itu Anizam mendapatkan kebahagiaan. Ya. Nah, di kedua kebahagiaan ini antara bisa menyanyi dan bela diri. Kalau bela diri pernah juara? Belum sih, soalnya belum dilomba. Belum dilombakan. Berarti nanti sesuai tingkat sabuk ya. Oke. Dari kedua cita-cita Anizam ini kan sudah tercapai, sudah menjadi atlet bela diri. Walaupun masih sabuknya tingkat bawah, tingkat dasar. Dan sekarang menjadi penyanyi juga, pernah juara kedua. Perasaan Anizam skalanya ada di angka berapa? 10. 10. Karena nggak nyangka gitu. Itu yang membuat Anizam nggak nyangka seperti itu. Jadi Anizam, menurut saya, ketika Anizam sedih mengingat masa lalu Anizam tentang masalah pembulian itu, ya, Anizam coba ingatkan kembali tentang prestasi Anizam yang telah membuat Anizam sukses. Contoh, seperti tadi bela diri, ingat-ingat dalam pikiran Anizam, oh saya pernah gini, walaupun saya pernah dibully, tapi saya pernah menjadi atlet di bela diri. Walaupun saya pernah dibully, tapi saya pernah menjadi vokalis dan menduduki juara kedua dan dari menandingi 18 peserta. Itu adalah poin hebat bagi Anizam. Ya, bahagia enggak? Bahagia. Nah, gitu ya. Jadi kedepannya jangan bersedih lagi. Ya, saya doakan mudah-mudahan Anizam lebih baik lagi ke depannya dan sangat-sangat bahagia ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena ini Anizam, yang orang-orang membuli Anizam itu belum tentu dia bisa seperti Anizam. Ya, belum tentu bisa seperti Anizam. Karena apa? Karena mereka juga apa kemampuannya dan apa basicnya. Karena setiap manusia itu memiliki kapasitas yang berbeda. Oke? Nah, oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh? Silahkan. Sudah cukup. Oke. Apakah nanti mau dilanjut lagi sesinya? Atau sudah cukup sampai sini?
Terserah Bapak. Terserah saya. Oke, nanti saya melihat kondisi lagi ya. Melihat kondisi Anizam, apakah mau atau tidaknya, nanti bisa hubungi Bapak ya. Baik, terima kasih atas waktunya telah mengikuti sesi konseling kedua ini. Iya. Mudah-mudahan Anizam nanti bisa lanjut lagi ke sesi ketiga dan sampai tahap terakhir yaitu sesi keempat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.